The clots and clatters of the mind. Ya. Untuk pelanggan Jawa Bali dan Percaya? nggak tahu. Percaya lah gue. Percaya tuh. UFO teh kalau kata apa ya? Pernah ada yang ngomong mah dari piramid gitu ya. Saya percaya sama hal-hal gaib seperti itu. Karena banyak bukti-bukti yang sudah ditemukan tentang UFO tersebut dan banyak juga saksi-saksi. Secara beberapa penelitian ilmiah bisa dibuktikan. Soalnya apa ya? Loh, bukannya sudah pernah ada kan, maksudnya sudah ada apa sih namanya berbagai macam orang yang memang meneliti itu dan memang ada. Kalau gue sih percaya itu ada. Bingung ah deh. Karena beberapa orang kan udah ada yang pernah lihat UFO. Itu teh dari piramid keluar orang. Naon sih? UFO keluar alien yang bikin piramid itu cina dari alien dari yang UFO eta cina. Oh, jadi percaya? Enggak sih, emang percaya ke Allah sih. Alam semesta memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa mempesona. Keberadaannya menarik rasa keingintahuan manusia untuk terus mendalami misteri-misteri yang terkandung di dalamnya. Hanya sekarang, apakah benar bumi adalah satu-satunya planet berpenghuni di jagat alam semesta ini? Ataukah masih ada misteri-misteri lainnya? Seperti misteri tentang keberadaan benda-benda asing yang langka atau yang biasa kita kenal sebagai ghost. Pernahkah kalian mendengar kata ini? Unidentified Flying Object, atau yang lebih sering disingkat dengan kata UFO. Ya, itulah UFO. Salah satu misteri alam yang sampai saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Usut punya usut, UFO ditemukan pertama kali pada tahun 1940. Pada waktu itu, benda aneh tersebut dinamakan Flying Object. Baru pada tahun 1952, istilah Flying Object diganti dengan nama UFO, yang masih digunakan hingga saat ini. Ya, saya sebenarnya mula-mula tidak yakin adanya benda angkasa atau pesawat yang datang dari luar bumi kita gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari alam semesta, di betapa luas Tuhan menciptakan alam semesta ini, saya mulai bertanya-tanya gitu. Bumi ini kan sebenarnya kecil sekali. Kalau boleh saya berkata bahwa bumi ini adalah merupakan super debu ya, atau hyper debu gitu. Di antara benda-benda yang lain gitu, yang apa ya, diciptakan oleh Tuhan, planet, nebula-nebula, galaksi-galaksi dan sebagainya gitu. Sehingga saya mulai berpikir bahwa apakah mungkin Tuhan itu hanya menciptakan makhluk di tempat yang sebesar debu ini ya, yang namanya bumi begitu. Nah, sejak itu saya mulai baca-baca apa namanya tentang UFO ya, tentang pengalaman apa namanya manusia yang diculik mungkin oleh UFO, ada yang melihat benda-benda tadi dan sebagainya. Dan kebetulan, nah setelah saya pindah ke rumah ini, di apa namanya di Ciburial ini ya, kami sekeluarga sering melihat. Over those dunes right there. Over the dunes. Oh my God. There she is.
There she is, right there. Oh my God. Okay. Menurut penelitian, tercatat bahwa Indonesia sudah 45 kali kedatangan benda aneh tersebut. Dan yang terbaru pada tahun 2007 tercatat sampai dengan 25 kasus. Penculikan yang dilakukan kepada ini seorang pelukis seniman yang namanya Sujana Keton. Ya tadinya saya katanya menyangka bahwa Akang itu bermimpi katanya. Ketika pesawat UFO tadi membawa Akang itu ke kokpitnya ya, itu menggunakan dua buah robot gitu ya. Nah, ketika beliau mau lari begitu, ternyata ada cahaya dari pesawat tadi yang sangat menyilaukan, dan ternyata beliau tidak berdaya ya. Suatu malam setelah Bapak bangun galeri ini untuk studio lukisnya pada tahun 78, Bapak merasa diculik oleh makhluk UFO. Jadi menurut cerita Bapak, UFO ini turun di sebelah belakang gedung ini, bangunan ini, dan makhluk-makhluk UFO-nya yang kecil dan dengan kepala yang besar itu, dengan mata yang hitam, itu datang melalui pintu yang sebelah sini yang dulu ada pintu masuk, terus ke sini, terus naik ke atas tangga ini karena Bapak dulu tidur di atas, di kamar yang atas ini. Jadi Bapak dijemput, terus dituntun ke bawah, keluar pintu, terus masuk ke dalam pesawat. Di dalam UFO ini yang waktu itu katanya sih dia sempat landing, sempat mendarat. Tapi waktu Bapak dibawa masuk, ditarik masuk ke dalam pesawat itu, dia dalam posisi mengambang gitu. Jadi mengambang kira-kira nggak tahu berapa meter dari tanah. Jadi Bapak dengan makhluk-makhluk ini naik ke pesawat itu melalui semacam cahaya yang turun, terus mereka disedot ke atas dan dalam cahaya itu. Akang melihat katanya di sana sifat putih semua. Ya, mungkin ada dashboard mesin dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba keluar makhluknya katanya dari pintu dalam gitu ke kokpit tadi. Mungkin ada ruang-ruang kamar dan sebagainya. Itu keluar dan Akang terkejut sekali, makhluk itu gede sekali. Karena selama ini kita mengetahui bahwa kalau penemuan alien tadi itu biasanya pendek, ya kan, kepalanya gede ya, lalu badannya kecil dan sebagainya. Ini tidak. Akang itu melihat mereka berdua, melihat beliau itu akan seperti anjing melihat tuannya begitu, saking tingginya. Nah, kepalanya botak, lalu matanya itu sipit seperti tahu nggak itu Raja Ming tuh ya. Ya gitu ya. Lalu semuanya menggunakan putih-putih, jubah putih dan sebagainya. Dan beliau katanya membaringkan Akang di suatu tempat yang seperti di rumah sakit lah gitu. Dan saya katanya Akang diperiksa hanya sebentar saja. Setelah itu Akang dikembalikan lagi ke bumi, ke sanggar diturunkan lagi bu. Ada salah satu kata yang diucapkan oleh makhluk tadi, hanya satu saja, bahasa kita ya, bahasa dunia ini. Itu mereka itu hanya kedengaran bicara earth ya, bumi ya, gitu, itu saja, earth ya. Hanya itu saja. Kemisteriusan benda aneh tersebut menarik minat para ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk mengungkap misteri yang menutupinya. Menurut informasi terbaru, bukan hanya Amerika dan Eropa saja yang sudah mulai meneliti UFO. Sejak abad ke-19, Indonesia turut dalam euforia sepanjang zaman ini. Contohnya pada tahun 1950, seorang marsekal muda purnawirawan Angkatan Udara RI, J. Salatun,
mendirikan sebuah komunitas yang meneliti tentang UFO. Sekarang ini, komunitas-komunitas tersebut bukan hanya bersifat tertutup, kenegaraan, ataupun rahasia. Terbukti dengan adanya berbagai komunitas independen yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, seperti Beta di Surabaya dan Ufonesia di Bandung. Dasarnya emang masih dikit komunitas UFO di Indonesia itu masih dikit gitu. Ada terbesar, cuman Beta UFO itu pun jauh di Jakarta gitu. Pada dasarnya saya ngebentuk dan ngedirinya itu di Tangerang sekitar 10 Januari 2007 saya berdiri di Tangerang, dan pada saat itu saya pindah ke Bandung, udah saya gerakin semuanya di Bandung. Dan kalau tanya latar belakangnya jelas untuk menampung semua informasi dan data-data yang penampakan atau laporan-laporan. Dan biasanya kalau orang-orang bicara atau melihat UFO, dia nggak berani bicara sama temennya atau sama siapa gitu. Biasanya dia akan berpikir, gue takut dianggap gila, stres, apalah, ngantur lah gitu. Tapi kalau kita pada saat mereka ngobrol sama kita, lapor sama kita rangkul mereka, kita anggap serius gitu. Nah, kita sudah sampai di akhir episode kita kali ini. Percaya atau tidak, semuanya terserah kepada Anda. Tetap saksikan Spektrum, memberikan warna dengan perspektif yang berbeda. Tentunya di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa. Missed the last train home. Birds pass by to tell me that I'm not alone. Well, I'm pushing myself to finish this part and handle a lot. One thing I'm missing is in your eyes, 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 in your eyes. Have you seen this film? Reminds me of walking through the avenues, washing my hands, attachments, yeah, land on the ground. One thing I'm missing is in your eyes.